kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Pak. Bagaimana pelajaran pagi tadi? Apakah melelahkan? Tidak. Baik, untuk menambah semangatnya, mari kita lakukan SPK. Bagaimana? Setuju? Setuju, Pak. Jadi ketika Pak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Paginya 3 kali, Pak. Ya, tangannya seperti ini. Ya, pagi, pagi, pagi. Pagi, Luar pagi, biasa. pagi, luar biasa. Luar biasa. Itu aja, Pak. Ya. Oke. Berdiri, Pak. Nggak usah seperti itu aja. Duduk aja ya, Pak. Nah, Oke. Karena kita memaklumi saja karena ruangannya sempit. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa dimulai? Bisa. Apa perlu kita latihan dulu? Boleh, Pak. Jadi, ya, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ini latihan apa memang ini? Langsung ya, Pak. Langsung ya. Artinya sudah mulai lagi semangatnya. Jadi sebelum ke materi pada pertemuan kedua ini, kita bahas dulu materi ke pertemuan pertama kemarin. Ya. Jadi ada yang masih ingat pertemuan kemarin? Gimana? Saya, Pak. Oh, saudari ini ya apa? Mei. Saudari Merina ya. Bagaimana? Kemarin kita membahas tentang masa praksara, Pak. Masa di mana manusia baru mengenal tulisan. Oh ya. Nah, terus ada lagi yang masih ini masih Ini suara Hai. Dari siapa? skip. Baik, benar apa yang dikatakan tadi oleh ini apa Nak Merina. Untuk yang selanjutnya, mulas materi yang selanjutnya kepada Kak Meri, bagaimana? Kemarin kita belajar zaman batu dan zaman logam, Pak. Oh ya, jadi dibagi dua zaman ya. Iya, Pak. Untuk mengulangnya saya rasa cukup. Alhamdulillah untuk anak-anak masih ingat tentang materi kemarin. Jadi kita ke materi kita hari ini, materi kedua itu mengenal manusia purba. Ada yang tahu apa itu manusia purba? Oke. Saya Pak. Saya, Pak. Apa? Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup di zaman praksara atau zaman sebelum ditemukannya tulisan. Iya, benar. Jadi manusia purba itu adalah manusia yang hidup pada zaman yang namanya belum mengenal tulisan atau praksara. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama adalah untuk mengetahui macam-macam manusia purba yang ada di Indonesia. Untuk tujuan yang kedua, itu untuk mengetahui perbedaan manusia purba di Indonesia antara satu dengan yang lainnya. Jadi, dua tujuan ini, itu saya harap kalian bisa mempraktekkan kedua tujuan ini. Ya, lanjut. Nah, jadi langsung saja untuk mengenal manusia purba di Indonesia, yang pertama itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Jadi seperti inilah. Ini contoh dari contoh dari ngomong ya. Jadi ini adalah gambar manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Itu manusia purba tertua karena sudah ada sejak 1,9 juta tahun lalu di tanah Jawa. Ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo oleh G.H.R. von Koenigswald, yaitu seorang ilmuwan dari Belanda pada tahun 1941. Jadi pada manusia purba ini ditemukan oleh ini tadi ya, von Koenigswald. Jadi pada tahun 1941. Jadi tepatnya saat Belanda datang ke Indonesia ini. Untuk fosil yang ditemukan adalah fragmen rahang. Jadi rahang bagian ini ditemukan, rahang sebelah kanan, rahang atas juga, dan sebelah kiri, dan gigi yang lepas. Jadi ini. Nah, ini fotonya. Jadi Meganthropus paleojavanicus berasal dari mega yang berarti besar, Anthropus yang berarti manusia, Paleo berarti tua, dan Javanicus yang berarti dari Jawa. Jadi manusia purba ini manusia yang besar, yang tua juga.
yang berasal dari Jawa. Oke, lanjut. Yang lucu ya. Jadi kalau Ado yang jelek ini sekarang masih tidak zaman dulu. Pak ini. Jadi Pak ini guru juga pelawak juga ya. Iya, Pak. Jadi untuk manusia purba yang kedua itu Pithecanthropus mojocertensis. Jadi Pithecanthropus mojocertensis dapat diartikan sebagai manusia kera dari Mojokerto. Jadi sangat sesuai dengan namanya yaitu manusia kera. Bahwasanya, nah lihat wajahnya. Ini seperti kera ya. Astagfirullah. Nah, jadi ini kan sebenarnya bukan gambar asli, cuman hanya ilustrasi saja karena sudah ditemukan fosil-fosilnya. Terus yang kedua itu ditemukan oleh Van Koningswald. Ya, jadi yang penemuan tadi itu yang menemukan Meganthropus palinjavanicus tadi, dia juga menemukan ini Pithecanthropus mojocertensis yaitu pada tahun 1936. Jadi lebih duluan ini ditemukan daripada palinjavanicus tadi. Tepatnya di Desa Pening, Mojokerto, Jawa Timur. Temuan fosil ini berupa hasil tengkorak anak-anak atau tengkorak atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Terus untuk hidup sekitar 30.000 hingga 2 juta tahun yang lalu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang kedua, yang ketiga tadi ya, manusia purba yang ketiga itu Pithecanthropus erectus. Nah ini seperti itulah gambarnya. Saya kira ada yang gimana. Jadi oke baik. Nah ini ditemukan di Desa Trinil Ngawi, Jawa Timur pada tahun 891 oleh Eugene Dubois. Terus yang kedua, fragmen rahang pendek dan sebagian geraham manusia. Hidup sekitar 7.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Memiliki volume otak sebesar 900 cc. Jadi lebih pintar ini. Eugene Dubois menyatakan bahwa Pithecanthropus erectus adalah bisingling mata rantai perkembangan kera dan manusia. Jadi ini merupakan evolusi. Jadi batas manusia purba ini evolusi dari kera ke manusia. Nah, seperti itulah. Jadi ada mirip-mirip manusianya kan? Iya, Pak. Ya, lanjut. Nah, baik untuk manusia purba yang ketiga itu Homo wajakensis ditemukan oleh D.D. van Rothstein pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur pada 1889. Ini membawa musang, ya seperti musang ini. Terus fosil yang ditemukan yaitu tengkorak fragmen, rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Homo wajakensis diperkirakan hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Eugene Dubois di lokasi yang sama pada tahun ini. Jadi ini, nah, ini gambar dari manusia, contoh manusia purba Homo wajakensis. Ketika penelitian ini dilanjutkan, fragmen fosil yang ditemukan yaitu tengkorak rahang atas dan bawah, tulang paha, dan tulang kering. Jadi pada manusia purba ini itu ada dua peneliti. Penelitian pertama itu menemukan bahwa fosil yang ditemukan tengkorak. Nah, untuk penelitian kedua dilanjutkan oleh Eugene Dubois dan itu yang ditemukannya. Ini lanjut. Homo soloensis ditemukan oleh Opnor van Koningswald dan Terhan pada tahun 1931 hingga 1933 di Ngandong, Bengawal Solo, dan Kampung Macan, Sragen. Fragmen yang ditemukan adalah 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang panggul. Diperkirakan manusia purba ini hidup pada 117 hingga 108.000 tahun yang lalu. Homo soloensis merupakan manusia purba yang paling maju dibanding dengan manusia purba yang lainnya. Jadi manusia purba ini adalah manusia yang sangat maju ya. Jadi otaknya sudah berkembang. Oke, selanjutnya. Coba ya, saya dulu tolong bacakan ini nih. Ini ya.
Marwah bersama tim pusat penelitian arkeologi nasional pada September 2003 di Kuala Liang Buah Flore. Fosil yang ditemukan tengkorak manusia berukuran mungil. Manusia purba ini hidup pada 18.000 tahun yang lalu bersama gajah Mi, gajah kerdil, dan kadang-kadang raksasa Komodo. Jadi makasih sudah membacakan. Ini ya, jadi manusia purba ini itu sama dengan komodo hidupnya. Nah, sedangkan komodo ini sekarang masih ada di pulau ini NTT, Flores. Jadi ini seumuran dengan komodo, kadal purba. Nah, diperkirakan ukuran tubuh dari Homo floresiensis tidak lebih besar dari anak usia 5 tahun. Jadi ini merupakan manusia kerdil. Iya, manusianya kerdil. Ini kisahnya ya. Ya, karena di sini tuh ada kan, ya sekitar sini lah Indonesia juga termasuk ada yang manusia kecil. Ya, selanjutnya. Nah, ini fosil-fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan. Ini adalah Pithecanthropus mojocertensis. Nah, hanya kepalanya saja. Itu Homo florensis. Betul. Nah, ini Pithecanthropus paleojavanicus. Selanjutnya. Kepala dari Homo florensis. Itu Homo wajakensis. Itu Pithecanthropus paleojavanicus. Oke, baik, itulah penjelasan dari Pak pada pertemuan kali ini. Jadi untuk mengingat kembali atau pertemuan kali ini agar tidak lupa, ada yang bisa menjelaskan lagi tidak? Saudara Suendri, Suendri bagaimana? Apa coba kamu sebutkan ada berapa manusia purba di Indonesia? Sudah ditemukan? Kalau nggak salah Pak, ada 7 Pak. 7. Ya, kalau nggak salah 10 Pak. Kurang tepat ya. Kalau ada 7 kurang tepat. Pak, saya Pak. Oh ya, Mas Wadon bagaimana? Jadi ada 6 Pak. Oh, ada 6. Ya. Ya benar. Jadi manusia purba itu di Indonesia yang sudah ditemukan itu ada 6. Terus yang ketiga itu 70. Coba dengan dia sebutkan manusia purba apa saja yang sudah ditemukan di Indonesia ini. Manusia purba yang ditemukan yaitu Pithecanthropus paleojavanicus, Pithecanthropus mojocertensis. Benar. Ya udah jangan ketawa-ketawa ya. Dulu makan ya Pak. Belum makan. Iya. Iya baik Bapak. Yang pertama itu Pithecanthropus paleojavanicus. Terus yang kedua Pithecanthropus mojocertensis. Benar-benar. Memang kayak gitu Pak. Memang seperti itu ya. Iya dia itu lolos. Kamu nih seperti itu. Iya ya sudah. Kamu satu saja cepat. Yang pertama ada Pithecanthropus paleojavanicus, yang kedua Pithecanthropus mojocertensis, yang ketiga Pithecanthropus erectus, dan Homo wajakensis, Homo soloensis, dan Homo florensis. Jadi alhamdulillah masih ingat. Tolong ya nanti setelah kita pulang nanti, tolong jangan sampai Pak memberikan materi masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Ya, Pak. Bisa ingat-ingat beberapa dari kita, terus apa saja. Jadi mungkin itu yang dapat Pak sampaikan berhubung Pak ini apa? Kamu apa juga? Yang baru. Hebat. Nah, jadi terima kasih atas partisipasinya. Pak Ana. Itu tadi Pak kan sudah ngomong bahwasanya Pak selain Pak jadi guru, ini cocok juga jadi komedian. Ini ya. Jadi sudah cukup waktunya. Pak cuma hanya memberi motivasi. Mumpung kita masih muda, tetap bergerak. Jangan malu, singkirkan malunya, singkirkan dirinya. Mari kita berkembang, lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Tetap semangat. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.